Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video kali ini saya ada kulkas SAP 2 pintu, teman-teman ya. Jadi kulkas SAP ini tidak dingin ya. Nah, yang jadi permasalahan itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi cara menganalisa atau cara mengecek kerusakan kulkas yang tepat, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mengganti sesuatu atau part-part yang teman-teman ganti, itu pastikan dulu untuk kerusakannya itu yang mana, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita ganti sensor defrost kemudian masih tetap nggak dingin. Nah, ini yang sebenarnya kekeliruan, teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu kerusakannya apa dan di mana kerusakannya. Nah, ini yang perlu teman-teman harus tahu, teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung lanjut ya. Karena kemarin banyak banget pertanyaan mengenai kulkas SAP 2 pintu yang nggak dingin, baik itu kulkas SAP 2 pintu atas bawah pun juga nggak dingin, dan juga ada juga yang bertanya bagian atas saja yang dingin, kemudian yang bawah nggak dingin, teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga yang kulkas SAP 2 pintu dia dingin tapi dia tetap nggak bisa beku, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membahas mulai pertama dulu, teman-teman ya. Jadi cara menganalisanya itu seperti ini. Yang pertama, pastikan di bagian mesin kompresor itu hidup. Ya, kemudian di sini kita buka, pastikan dulu untuk kipasnya itu pastikan itu berputar. Jadi kalau misalkan kipas berputar itu pasti ada hembusan angin ya di bagian sini nih. Pasti ada hembusan angin. Dan pastikan untuk mesin kompresor dia hidup. Biasanya kalau mesin kompresor hidup dia dengung, teman-teman ya. Nah, biasanya kan seperti ini, teman-teman ya. Pasti ada suara atau getaran ya. Yang pasti dia dengung dan getar ya. Kemudian pastikan juga di bagian bodi samping kulkas ini terasa panas atau terasa hangat, teman-teman ya. Nah, kemudian jika kipas dan mesin kompresor ini sudah jalan ya, tapi di bagian freezer itu tetap nggak bisa beku atau hanya dingin saja, teman-teman bisa perhatikan di bagian sini nih, di bagian dinding freezernya ini, teman-teman ya. Jadi biasanya di bagian dinding freezer ini itu terdapat bunga es. Rata-rata kalau misalkan nggak ada di bagian dinding ini, biasanya di bagian styrofoamnya ini ya ada bunga es. Nah, di bagian sini nih juga ada bunga es rata-rata, teman-teman. Nah, ketika sudah lama itu pasti akan menimbulkan bunga es ya. Jadi ada gumpalan bunga es yang cukup tebal. Kemudian diawali dengan bagian pintu bawah itu nggak dingin terlebih dahulu. Kemudian beberapa hari kemudian di bagian atas sudah mulai tidak dingin. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Biasanya kalau kerusakan yang seperti itu, biasanya sensor defrost ini sudah mulai tidak normal ya. Kemudian cek juga di bagian fuse, kemudian cek juga di bagian heater. Rata-rata untuk teman-teman semua itu langsung ganti sensor defrost ya. Jadi tanpa kita mengetahui apakah mesin kompresor itu sudah jalan, kemudian kipas ini sudah jalan, ya kan? Itu tahu-tahu udah diganti sensor defrost, kemudian bilang itu tetap nggak dingin, teman-teman. Jadi kita tahu dulu ya apa penyebab dan kerusakannya di mana, baru teman-teman ganti. Jangan langsung ganti kemudian nggak dingin. Itu yang salah, teman-teman, untuk cara menganalisanya. Nah, untuk pembukaan di bagian evaporator, di sini kan ada baut. Di sini teman-teman bisa buka. Biasanya ada juga yang seperti ini, teman-teman ya. Di sini saya akan buka untuk di bagian evapnya. Ini ada dua baut, teman-teman ya. Nah, di sini ada dua baut, teman-teman bisa buka, kemudian teman-teman bisa tarik aja langsung. Karena pembukaan di bagian evap di sini cukup mudah ya untuk kulkas SAP. Tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, seperti ini ya.
Nah, pastikan di bagian evaporator yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Ada juga kulkas sub 2 pintu, dia hanya dingin saja tapi tetap nggak bisa beku. Padahal sudah diganti defrost. Nah, teman-teman sebelum mengganti defrost, kalau pergantian defrost itu pasti ada pengeblokan bunga es teman-teman ya. Oke, biasanya di sini jika ada pengeblokan bunga es di bagian dinding freshernya ini ya, itu rata-rata kalau nggak salah di bagian sensor defrost, kemudian di bagian heaternya juga. Jadi jangan sampai kita ganti sensor defrost tanpa kita melihat kerusakan di bagian heaternya. Jadi kita lihat heaternya dulu teman-teman ya, biar nggak 2 kali kita bongkar di bagian evap. Nah, kemudian jika tidak ada pengeblokan bunga es, itu rata-rata kerusakannya itu dingin tapi dia nggak bisa beku. Rata-rata di bagian sini aja nih yang ada bunga esnya, tapi di bagian evaporator yang ke bawah harusnya kan bunga es itu rata ya. Di bagian evaporator itu hanya di bagian atasnya saja. Itu biasanya freon yang sudah mulai berkurang teman-teman ya. Nah, berkurangnya ini karena ada juga karena kebocoran dan juga ada penyebab lain, diantaranya juga oli yang sudah mulai naik ke bagian evaporator. Nah, di sini perlu teman-teman harus flushing, baru kemudian isi freon kembali teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman harus tiba-tiba mengganti sensor defrost ya, padahal sensor defrostnya itu belum masalah atau belum rusak teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Untuk menganalisa ya. Kemudian di bagian kipas itu pasti jalan ya. Untuk di bagian kipas ini bersamaan dengan mesin kompresor. Jadi mesin kompresor hidup, sudah pasti kipas ini ikut hidup. Ya, jadi kayak gitu. Ada juga kipas ini ada tombol ya. Jadi biasanya ada tombol di sini. Kemudian ada juga yang tombol itu ada di sini juga. Kalau kita tekan seperti ini, kipasnya nyala. Ada juga yang seperti itu. Jadi usahakan pintu yang bawah kita tutup. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Dan pastikan juga untuk heater kita cek semuanya. Jadi cara menganalisanya itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan buru-buru teman-teman ganti sensor defrost kemudian masih tetap nggak dingin. Jadi kayak gitu. Kemudian di sini saya akan menjawab juga untuk kulkas di atas beku, kemudian yang bawah itu kurang dingin bang untuk kulkas sub. Nah, di sini untuk kulkas sub rata-rata itu seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan kita max ya, kita posisikan max itu di bagian fresher itu full ya. Jadi suhunya full banget, full dingin ya. Karena kenapa? Karena suhu yang harusnya ke bawah itu sedikit teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian lubang sini. Tuh. Ini lubang yang menuju ke bawah. Nah, melewati lubang yang di sini. Nih, melewati lubang yang di sini. Kalau misalkan kita min seperti ini, jadi udara itu keluar ya melalui lubang sini. Kalau misalkan kita geser ke mak, coba kita geser ke mak. Nah ini ya, tuh kelihatan teman-teman ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman memposisikan pengaturan suhu ke min. Bukan berarti itu tidak beku ya di bagian atas, itu tetap beku teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk menganalisa atau cara memperbaiki kulkas sub 2 pintu. Semua permasalahan sudah saya bahas di sini teman-teman. Dan ini juga saya menjawab pertanyaan teman-teman karena kemarin saya lihat itu paling banyak pertanyaan itu mengenai kulkas sub 2 pintu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, baik itu pemula dan masih mau belajar juga. Jika teman-teman ada pertanyaan atau kesulitan, silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.